Hai hai, ketemu lagi sama Mami Cumil. Kali ini Mami mau ngebahas tentang penginapan Airbnb Mami yang waktu di Seoul, Korea Selatan. Sebenarnya kalau penginapan di luar negeri itu tuh relatif ya, karena ada yang suka nginep di hotel, ada juga yang kayak Mami sukanya di Airbnb. Nah, kalau kalian sukanya di mana, komen-komen ya. Terus kasih tahu juga nih kenapa kalian suka nginep di situ. Sebenarnya semuanya itu plus minus ya. Kalau di hotel itu kan letaknya biasanya lebih strategis. Terus karena udah termasuk service and charge, biasanya setiap harinya itu bisa dapat make up room atau dibersihin gitu kamarnya. Nah, kalau Airbnb itu kenapa Mami sama Papi Cumil lebih prefer Airbnb kalau misalnya kita lagi keluar negeri? Karena menurut kita sih ini ya, balik lagi ya, menurut kita ini Airbnb tuh lebih affordable aja karena secara harga itu biasanya mirip-mirip sama hotel, cuman fasilitas private-nya itu yang kita dapat akan lebih banyak karena bentuknya itu kan kayak apartemen gitu ya. Jadi kayak dapat kitchen sendiri, terus laundry room gitu. Terlebih kalau pas lagi kita bawa anak-anak gitu, jadi kita bisa masuk-masuk MPASI, bisa nyuci-nyuci baju sendiri kalau kurang, jadi nggak ribet ya. Nah, ini sekarang kita lagi mau ke Farida's Home nih, Mami dapat dari Airbnb. Ini tuh deket banget ya, bener-bener sesuai deskripsi, cuman kurang lebih tuh 3 menit dari Seoul Station. Begitu keluar dari Seoul Station tadi, itu langsung aja nyebrang, terus belok kiri. Nah, ini kita lagi belok kiri nih. Tadi kan Seoul Stationnya stock shoot Mami itu tuh lagi kondisi siang ya, karena Mami ngambilnya tuh kadang siang. Terus pas ini lagi sempet ngambil, kita abis jalan-jalan sebenarnya malam, jadi Mami ambil lanjutin aja gitu. Jadi jangan heran tadi suasananya lagi siang, ini udah tiba-tiba malam gitu ya, padahal cuma nyebrang doang. Nah, dari Seoul Station tadi kita nyebrang langsung belok kiri, jalan di trotoar pinggir jalan raya ini sekitar kurang lebih 200 meter. Begitu ketemu Lotte Car Rent di sini nih, yang gedungnya ini sebelah kiri Mami, ini langsung belok kanan ya. Udah belok kanan ini juga kurang lebih sekitar ya 150 meter lah, kita jalan kaki sampai ketemu Cafe Gio ini nih. Langsung belok kiri. Kalau di Korea tuh apa mungkin di sini masih agak tengah-tengah ya, itu agak beda sama di Jepang ya. Kalau di Jepang tuh kita nginep di Airbnb tuh bener-bener sepi banget, spooky gitu, di dalam perumahannya tuh langsung sepi banget padahal masih setengah 6 sore. Kalau ini masih rame nih, masih banyak orang lalu lalang gitu. Nah, setelah belok kiri itu kalian akan melihat kondisi seperti ini nih. Ini benar-benar ada di samping kanannya Cafe Gio itu ya. Ini Cafe Gio-nya, ini rutenya. Benar-benar deket banget, udah tinggal kayak ada satu gedung, terus habis itu setelahnya gedung keduanya setelah Cafe Gio itu udah sampai gitu. Nanti kalian akan menemukan ini nih, nanti dikasih directionnya sama si Faridanya gitu by chat. Selama kita di Korea itu tuh Mami seneng banget karena dapet host yang baik-baik banget dan super sabar ngeladenin kita yang masih gelagapan. Karena kan bingung ya komunikasinya itu, mereka nggak bisa bahasa Inggris, kita juga nggak bisa bahasa Korea gitu. Kadang-kadang agak susah aja, jadi bolak-balik pakai translate gitu. Mereka tuh bener-bener sabar banget untuk ngeladenin chat kita sampai dikasih gambaran-gambaran gitu, karena mungkin mereka sadar kali ya kan komunikasi kita kan agak susah gitu secara bahasa. Nah, enaknya tuh di sini tuh ada liftnya gitu, jadi kalau bawa koper tuh enak banget, dan ini sungguh proper banget secara liftnya, gedungnya bersih, nyaman gitu ya, terus deket banget sama Seoul Station. Nah, ini mereka ada sediain juga loh map-map atau brosur-brosur referensi untuk tempat wisata di Seoul atau Korea Selatan. Nah, terus ini adalah room-roomnya ya. Coba kita room tour dulu. Ini adalah kamar utamanya. Memang kamar utama sama kamar keduanya itu nggak beda jauh gedenya ya. Cuman ini lebih besar sedikit aja. Terus di situ di dalamnya ada ruangan lagi untuk storage room gitu. Nah, di sini sampingnya itu kamar mandi. Ini bersih banget, super wangi, bersih, clean, baru, brand new gitu. Mami suka banget sih, meskipun kecil ya gitu. Dan di sini tuh wangi-wanginya wangi-wangi
wangi-wangi apa ya, wangi-wangi dupa-dupaan gitulah gitu, wangi-wangi bunga gitu. Mami cuman kurang suka itunya aja sih, karena kan orangnya takutan ya, cuman kan mungkin ini karena tradisi orang sana kali ya gitu, cuman oke lah. Nah ini di depan kamar utama tadi sebenarnya diapit 2 kamar ya. Ini adalah living roomnya gitu, nggak terlalu besar, cuman oke lah gitu, nyaman gitu. Terus mereka juga sediain baby crib nih, terus ada juga disediain stroller bahkan gitu kalau kita mau pakai. Nah ini adalah kayak storage roomnya. Jadi di setiap kamar itu ada air conditionernya ya, di living roomnya juga. Living room ini nyambung dengan kitchennya nih, kitchen set gitu. Nah ini adalah storage room. Ternyata kita tuh disediain banyak banget. Di sini boleh ambil kalau habis, itu ada kayak stok sabun-sabun, sabun mandi, sabun cuci segala macem. Nih lihat nih ya, untuk kamar mandinya itu bersih banget. Terus ada cerminnya juga. Nah ini adalah kayak semacam stop kontaknya gitu ya. Stop kontaknya itu ternyata sama kayak di Indonesia ya, yang lubang 2 itu. Terus di living room di sini tuh bisa dibuka kalau kalian mau menikmati hawa-hawa dingin paginya gitu. Bisa dibuka, cuman hati-hati ya, karena samping tuh langsung flat orang gitu. Nah di sini tuh ada penghangat ruangan kalau misalnya musim dingin, karena kan di sini juga ada musim dingin ya. Terus ada bisa juga buat AC kalau pas musim panas gitu. Ini lengkap banget sih, meskipun kecil, compact banget. Memang kalau misalnya secara estetik room memang nggak begitu estetik ya, cuman oke lah karena buat nginep, yang penting tuh bersih gitu ya buat kita yang bawa anak-anak. Nah di sini juga disediain loh bahkan kotak P3K gitu, jadi ada macam-macam. Terus ada alat pijat kaki, lengkap banget nggak sih? Di sini ada microwave juga gitu, ada kulkasnya super besar. Nah di sini tuh lucu banget ya, ada tempat sampah. Ini compact banget nih, lucu banget. Kalau di luar negeri tuh biasanya memang tempat sampah itu dipisahin, yang botol-botol yang bisa didaur ulang segala macam. Terus ada jemuran, ada alat setrika juga sama alasnya, dan disediakan payung-payung karena di sini juga ada musim hujan juga gitu. Terus ini tuh ada satu lemari yang bikin mami kepo, ini apa ya? Nah ini kita lihat, ini adalah stok-stok juga ya, kayak semprotan buat setrika segala macam, bahkan ada pewangi ruangan. Terus itu pernik-pernik bapak-bapak ya, kalau misalnya ada yang rusak itu bahkan ada juga di sini, bener-bener kayak rumah lah pokoknya rasanya. Terus slipper gitu. Kalau di sini tuh mirip sama Jepang ya, jadi kalau misalnya kita masuk itu sepatu ditaruh di kayak begitu masuk tuh ada kayak batas gitulah untuk melepas sepatu dan harus ganti slipper gitu. Nah di sini kayak ada macam perapian, cuman itu cuman hiasan aja sih gitu, nggak beneran perapian. Ini adalah kitchen setnya. Di sini tuh kita nginep bertujuh ya, termasuk baby ya. Jadi cukup banget dan enak banget. Di sini juga disediakan gelas, piring segala macam, alat-alat masak, bahkan sabun-sabun cucinya juga disediain. Dan ini kita dapat kopi gratis buat minum-minum di sini. Terus disediain nih kayak gini nih. Ya ampun, yang buat yang bawa baby mau MPASI nggak perlu bawa-bawa macam-macam. Di sini tuh udah ada blender segala macam udah disiapin gitu. Mami happy-nya di sini sih. Ini tuh benar-benar lengkap banget, bahkan ya tisu basah mereka juga siapin loh di sini, banyak stoknya gitu. Nah untuk handuknya kita sempat cari-cari, ternyata ada di belakang kaca gitu. Terus bahkan tuh ada tempat duduk baby buat makan ya gitu. Terus di sini juga disediain mainan-mainan, ada game, ada board game, ada game yang kayak PlayStation atau Nintendo gitu ada juga gitu. Ada wifi-nya. Terus udah gitu di sini tuh mereka juga sebenarnya sediain makanan gitu buat kita, buat welcome meal gitu katanya. Mereka tanya tuh kapan kita bisa kirim, cuman waktunya bener-bener bentrok banget. Jadi tuh mami tuh nggak bisa, bukannya nolak rezeki ya, sebenarnya mami nggak enak deh, cuman nggak sempet ketemu gitu.
kulkasnya juga besar sekali. Mami suka banget deh sama kulkasnya nih karena bisa menyatu sama kitchen setnya gitu. Bentuknya lucu, kotak putih simple gitu ya. Terus ada freezernya juga, ada chiller, jadi lengkap lah semuanya gitu. Water heaternya juga oke, air panasnya, air angetnya itu buat mandi gitu. Bahkan disediain bak loh buat baby mandi. Gila nggak? Padahal di sini nggak ada bathtub nih yang di sini, cuman disediain bak mandi buat baby. Nah ini satu nih mami kelamaan gitu pakainya hair dryernya akhirnya rusak, jadi mami ganti. Padahal mereka nggak minta ganti loh. Mami bilang terus mereka bilang kan mami izin ya, boleh nggak kalau misalnya merek lain kalau nggak dapet yang ini. Mereka bilang udah nggak apa-apa, enjoy aja your stay. Gila ya, baik banget loh orang-orang mereka tuh. Tapi akhirnya kita tetap beliin sih untuk ganti karena nggak enak ya, mereka tuh baik banget gitu meskipun beda merek cuman yang mirip-mirip. Karena ini tuh deket banget sama Zetaplex gitu. Nah untuk kalian yang mau tahu Zetaplex itu apa, mami udah upload videonya loh. Jadi kalian bisa lihat ya, Zetaplex itu one stop shopping, jadi enak banget kalau nginep di Farida Home ini karena deket sama Zetaplex, deket sama Soul Station gitu. Dan di sini tuh mami sedih banget ya karena dengan terpaksa kita harus membuang strollernya Shuya gitu. Nah untuk pembuangan di sini tuh ada tertib juga ya, mereka pada dikemas-kemas sendiri. Terus di sini juga banyak loh yang kalian suka denger di tempat pembuangan di Korea Selatan itu banyak barang-barang yang masih bisa dipakai dan kalian bisa ambil, boleh siapa aja ambil. Itu bener banget nih, contohnya nih mami kasih lihat ya, di sini ada yang buang kayak sofa atau kasur lipat gitu, terus ada meja yang which is itu masih kelihatan bagus banget nggak sih gitu, itu bisa dipakai kalau kalian mau gitu. Jadi bahkan suka ada juga yang buang kayak baju-baju gitu loh, baju-baju yang mereka udah nggak pakai tapi masih bagus-bagus katanya sih gitu. Nah ini begitu dari parkiran tadi basement ya, kita buang sampah, kita mau lanjut ke Zetaplex nih untuk beli hair dryernya itu. Ini cuma jalan kaki loh, deket banget gitu. Jadi enak banget ya pokoknya kalau tinggal di Farida Home ini tuh deket Soul Station, deket sama Zetaplex. Jadi kalau misalnya kita ada kebutuhan yang tertinggal atau mau beli oleh-oleh lupa gitu, kita tinggal jalan kaki aja. Nah ini tuh mami tuh bener-bener shootnya itu sambil jalan kaki ya dari apartemen Farida Home tadi tuh. Ini begitu keluar gang tadi langsung aja nih nyebrang nih di trotoar ini. Sebelah kanan itu tuh di depan tuh ada Arex langsung ya. Tulisan Arex tuh adalah Soul Stationnya. Arex itu adalah Airport Express gitu. Karena kereta dari airport itu bisa langsung ke Soul Station ini. Soul Station tuh salah satu stasiun terbesar yang ada di Korea Selatan. Satunya lagi apa gitu namanya, mami lupa. Jadi kalian kalau mau ke Korsel, saran dari mami sih, meskipun kalian nggak ambil Farida Home ini, mungkin karena menurut kalian terlalu kecil atau bagaimana, mungkin kalian lebih suka yang lebih wah lagi gitu, carilah yang di area deket Soul Station, karena di sini tuh ada one stop shopping si Zetaplex ini, which is nyambung dengan Soul Station. Soul Station juga bisa langsung ke airport keretanya gitu. Selain itu juga banyak MRT buat ke macam-macam, ke Myeongdong, kemana-mana itu bisa dari Soul Station ini gitu. Tinggal jalan kaki, enak banget. Jangan lupa juga ditanyain ada lift nggak di tempatnya karena banyak apartemen yang pakai tangga doang loh di sana. Sekian deh untuk Farida Home-nya. Selanjutnya nanti mami akan buatin review untuk penginapan kita kedua di Korea Selatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tontonin terus video mami cumil. Kumao.